kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara perhitungan PPh pasal 24. Apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh, bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang PPh UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah besar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya, siapa saja subjek dan objek PPh pasal 24? Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikut ini merupakan sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia. Yang pertama, saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang ketiga, bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang keempat, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang ketujuh, pengalihan hak di sebuah perusahaan pertambangan. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari sumber bentuk usaha tetap atau BUT. Bagaimana sih cara melaksanakan kredit pajak luar negeri? Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Berikut ini merupakan perhitungan PPh pasal 24. PT Cemara tahun 2018 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 juta yang berasal dari penghasilan dalam negeri sebesar 25 juta ditambah penghasilan luar negeri sebesar 10 juta. Total PPh terutang, tarif PPh badan sebesar 22% dikali total penghasilan sebesar 35 juta sama dengan 7.700.000. PPh maksimum yang dapat dikreditkan, penghasilan luar negeri sebesar 10 juta dibagi total penghasilan sebesar 35 juta dikali total PPh terutang sebesar 7.700.000
sama dengan Rp2.200.000. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar Rp2.200.000. Nomina ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau disebut accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Contoh kasus: PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta. Yang kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan saham di ABC-Com sebesar 1 miliar yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2018. Yang ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebesar 75% di DEF Group sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan tahun 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok, bank di Thailand. Penghasil tersebut harus akan diterima pada bulan April 2019. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sementara itu, penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2019. Batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa tersebut bertempat. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menjalankan usaha. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turun serta adalah pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan tersebut berada. Yang ketujuh, keuntungan karena penghasilan harta tetap adalah negara tempat harta tersebut berada. Yang kedelapan, keuntungan karena penghasilan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua,
penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. PT Jangkar memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia 4 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut. Yang pertama, PPh terutang menurut pasal 17 sama dengan 9 miliar dikali 22% sama dengan 1 miliar 980 juta. Yang kedua, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Yang ketiga, 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 1 miliar 980 juta sama dengan 1 miliar 100 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin ketiga sebesar 1 miliar 100 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. PT Mahkota memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan laba 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, 700 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, 200 juta. Penghasilan usaha di Indonesia 5 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan luar negeri, laba di negara A 2 miliar, laba di negara B 1 miliar, jumlah penghasilan 3 miliar. Yang kedua, penghasilan dalam negeri 5 miliar. Yang ketiga, jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak adalah 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. Yang keempat, PPh terutang menurut tarif pasal 17. 8 miliar dikali 22% sama dengan 1 miliar 760 juta. Yang kelima, maksimum kredit pajak untuk setiap negara adalah untuk negara A 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 juta sama dengan 440 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 440 juta. Untuk negara B, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 juta sama dengan 220 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 220 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah sebesar 440 juta ditambah 220 juta sama dengan 660 juta. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak diikut sertakan dalam perhitungan. PT Delhi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35% sehingga menjadi 350 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%
hingga menjadi 600 juta. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. Penghasilan usaha di negara Indonesia 4 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, laba di negara A 1 miliar, laba di negara B 3 miliar, rugi di negara C tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Jumlah penghasilan luar negeri sebesar 4 miliar. Penghasilan dalam negeri 4 miliar. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak adalah 4 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 8 miliar. Selanjutnya, PPh terutang menurut tarif pasal 17. 8 miliar dikali 22% sama dengan 1 miliar 760 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah: untuk negara A, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 sama dengan 220 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 220 juta. Untuk negara B, 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 1 miliar 760 sama dengan 660 juta. Di negara C, PT Delin menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperkenakan adalah 220 juta ditambah 660 juta sama dengan 880 juta.